Nah, selanjutnya ada metode ex situ. Metode ex situ apa sih? Metode ex situ adalah sebuah upaya konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Metode ini digunakan ketika habitat aslinya dari flora dan fauna tersebut mengalami kerusakan yang parah. Sebuah konservasi dengan menggunakan metode ex situ harus benar-benar memperhatikan berbagai macam aspek seperti kemiripan dengan habitat aslinya, luas wilayah, dan lingkungannya. Berikut ada beberapa metode ex situ. Yang pertama ada taman safari. Taman safari adalah salah satu upaya menjaga keanekaragaman hayati dengan cara membuatkan suatu tempat baru yang lingkungannya dibuat semirip mungkin dengan habitat asal flora dan fauna tersebut. Contohnya itu ada di Taman Safari Indonesia. Yang kedua ada Taman Hutan Raya. Hutan raya merupakan kawasan konservasi hutan yang digunakan untuk mengkoleksi flora dan fauna asli atau berasal dari tempat lain. Tanaman hutan raya juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan sebuah penelitian, sebuah pendidikan. Nah, contohnya itu ada Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Yang ketiga ada kebun binatang. Nah, kebun binatang sendiri suatu kawasan untuk tetap menjaga kelestarian flora dan fauna dengan cara membuatkan suatu kandang yang sesuai dengan lingkungannya dan dibuat secara terpisah. Ada banyak sekali kebun binatang di Indonesia. Yang pertama ada kebun binatang Ragunan, kebun binatang Gembira Loka, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konservasi terumbu karang. Nah, konservasi terumbu karang adalah sebagai manajemen udara, air, tanah, mineral, ke organisme kehidupan termasuk manusia, sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat, termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survei, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemantauan, dan latihan. Nah, selanjutnya ada fungsi terumbu karang. Nah, fungsi terumbu karang sendiri adalah rumah sebagai ribuan hewan dan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai jenis hewan mencari makanan berlindung di ekosistem ini. Jutaan rakyat Indonesia bergantung sepenuhnya pada terumbu karang sebagai mata pencarian. Nah, di sini ada fungsi terumbu karang. Yang pertama ada mengontrol iklim bumi, yang kedua habitat hewan kecil, menahan ombak dan gelombang laut, yang terakhir ada wisata bahari. Nah, terumbu karang sendiri yaitu persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia di masa kini dan mendatang. Selain itu, keindahannya juga menjadi sumber devisa pariwisata sendiri bagi negara. Pada saat ini pariwisata bahari Indonesia tengah berkembang pesat dan terumbu karang ini merupakan salah satu aset utamanya. Nah, selanjutnya ada kerusakan terumbu karang. Yang pertama ada penangkapan ikan dan biota terumbu karang secara terus-menerus. Karena hal ini menyebabkan penurunan jumlah dan keanekaragaman jenis sumber daya terumbu karang makin cepat habis sehingga terjadi ketidakseimbangan biologis. Yang kedua, penggunaan racun dan bahan peledak untuk penangkapan sumber daya terumbu karang. Nah, cara penangkapan yang merusak ini telah terjadi di hampir semua lokasi terumbu karang. Selain itu, menghancurkan dan mematikan terumbu karang, banyak ikan atau hewan yang bukan merupakan target penangkapan ikan ikut terkena sehingga sumber daya terbuang sia-sia. Nah, yang terakhir adalah pencemaran dan pelapuran. Pencemaran dan pelampuran disebabkan karena adanya pembangunan di daerah pesisir tidak terkendali. Jadi, penebangan hutan dan terumbu di sepanjang bantaran sungai mengakibatkan pelampuran di daerah terumbu karang. Nah, mungkin penjelasan materi kali ini dicukupkan sekian. Pertemuan kali ini Ibu tidak ada tugas, melainkan tugas yang minggu kemarin segera dikerjakan dan segera dikirimkan melalui nomor WhatsApp Ibu. Sekian dari materi pertemuan sekarang. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun materi yang kurang jelas.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.